warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Perwira. Saya host Firly beserta dengan teman-teman dari tim CV Perwira Kreasindo. Siang hari ini sudah berada di Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Dan siang hari ini juga sedang berlangsung kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang merupakan syarat wajib penyusunan AMDAL untuk pembangunan PT Luki Indah Keramik. Seperti apa acaranya berlangsung? Jangan kemana-mana Sobat Perwira, kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu dalam keadaan bahagia. Ya, alhamdulillah Bapak pada kesempatan hari ini kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Sumberjaya, Bapak Ferry Siswana SIP MSI, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa yang tercinta Bapak Desa Lojikobong, Bapak Tata Sumandinata, Bapak Kepala Desa Cidenok sudah hadir di antara kita, ada Bapak Maman Suparman, kepada juga yang terhormat kepada Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten Infanteri Yus Itu Haja, kepada Bapak Kapolsek Sumberjaya juga yang saya hormati, kepada Bapak AKP Ade, dan juga yang saya hormati di sini Bapak para pemakasa dari PT Luki Indah Keramik sudah hadir di antara kita. Boleh berdiri Bapak yang perwakilan dari PT Luki. Nah, ini Bapak pemakasannya yang akan mendirikan kegiatan kita. Berikan aplaus ya, sudah hadir di antara kita, udah kompak alhamdulillah. Yang hadir di antara kita yang di depan di sini ada Bapak Ade Dahli. Dan juga tak lupa kepada tokoh masyarakat yang ada di Desa Lojikobong dan Desa Cidenok yang saya hormati, dan kita di sini juga ada tim konsultan dari CV Perwira Kreasindo, alhamdulillah juga untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan. Pada hari ini acara kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik rencana usaha atau kegiatan pembangunan. Namanya nanti industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik, PT Luki Indah Keramik. Acara yang kedua adalah kita mendengarkan sambutan dulu. Sambutan yang pertama adalah dari Bapak Kepala Desa Lojikobong, Bapak Tata Sumandinata. Kami persilahkan Bapak, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, Desa Lojikobong ini adalah salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori zona industri, di mana warga Desa Lojikobong ini senantiasa harus bisa membuka pintu yang seluas-luasnya kepada para investor asing. Dan diharapkan dengan adanya para investor asing ini dan industri pabrik yang berdiri di desa kami ini bisa memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi seluruh warga masyarakat. Di antaranya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan teknologi dan sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Ulu Lojikobong. Untuk selanjutnya kita dengarkan untuk sambutan dari Bapak Ulu Cidenok. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dengan adanya pabrik di Desa Lojikobong dan Desa Cidenok, kita dukung sepenuhnya. Apabila pabrik keramik di Desa Lojikobong dan Cidenok bekerja sama dengan lembaga desa Cidenok dan Lojikobong, setuju Pak? Saya dukung dengan keamanannya,
dengan kondisivitas warganya kami dukung sepenuhnya. Begitu saja Pak dari saya sih. Yang penting saya baik. Betul Pak, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kepala desa kita, Bapak Loji Kobong dan Bapak Cideno. Ya, berikan aplaus Bapak. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita dengarkan juga sambutan dari Bapak Camat kita, Bapak Ferry. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah Pak Bupati sangat mengedepankan dan insya Allah menjalin juga pengalaman dan keamanan berinvestasi di Kabupaten Majalengka. Tidak hanya kepada yang mau saja, tetapi yang sudah pun beliau sangat menaruh perhatian yang lebih. Untuk itu dalam kesempatan ini tentunya proses yang sedang dilakukan di siang ini adalah proses terkait dengan rencana penyusunan analisis dampak lingkungan atau yang salah satu tahapan menuju ke yang namanya pengurusan perizinan pendirian pabrik gitu ya. Yang salah satunya adalah kegiatan di hari ini. Kemudian tahapan yang sedang dilaksanakan adalah tahapan sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat di sekitar akan dibangunnya pabrik tersebut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada para investor khususnya PT Luki Elektronik yang telah berinvestasi di wilayah Kabupaten Majalengka. Atur nuhun bila kita wilayah, mohon maaf bila ada yang tak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Camat untuk harapan dan kepada PT Luki ya buat kita semua. Acara pembukaan sudah kita selesaikan. Untuk selanjutnya adalah acara inti ya. Kira-kira di sini adalah nanti kita ada informasi kegiatan dari PT Luki, dari pemakasannya langsung, dan nanti akan diinformasikan terkait kegiatan yang akan dilakukan ataupun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh kita sebagai konsultan pendamping dari PT Luki. Untuk selanjutnya di acara inti ini kami persilakan kepada perwakilan dari PT Luki dulu untuk memberikan sambutan sebelum dari konsultan. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Bapak Adedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan tadi saya dengar harapan dari Muspika dari Kepala Desa, itu wajar. Tentunya kami datang ke sini tidak untuk hanya mengambil untung dengan ada usaha, membuat produk dan dijual, tapi ada timbal balik yang bisa diterima oleh masyarakat. Pernah dengan saya bilang begini, pahlawan Nasak ini bukan pahlawan yang memangku senjata. Katanya konon Nasak ini adalah pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Dali. Ternyata PT Luki Indah Pramik ini sudah 53 tahun. Seumur saya. Oke, untuk selanjutnya Bapak dari media kita sebagai tenaga ahli dari untuk tim penyusunan AMDA, kami persilakan Pak Hangga untuk memberikan presentasinya buat kita semua. Pun kan lele, konsentrasi ayo konsentrasi lagi. Oke Pak Hangga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu,
kami langsung ke pemaparan untuk penjelasan teknis terkait regulasi pelaksanaan atau penyelenggaraan sosialisasi konsultasi publik sebelum dilaksanakannya pembangunan. Makanya disebut rencana pembangunan karena tidak diperkenankan dibangun terlebih dahulu sebelum semua izin ditempuh. Jadi untuk nama kegiatan itu secara nomenklatur izin industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat keramik atau pabrik barang pecah belah berbahan dasar keramik, pabrik piring itu teknologi indah keramik. Itu dari tahap prakonstruksi ada perubahan persepsi masyarakat itu dampaknya. Jadi seperti disampaikan Pak Ibu di Dono, itu dampaknya tentang kekhawatiran misalnya terkait tenaga kerja. Dampak itu sifatnya yang negatif. Kekhawatiran artinya harus diantisipasi sehingga kekhawatiran itu dikelola menjadi suatu harapan. Jadi suatu harapan tadi terkait dengan penerimaan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja dengan kualifikasi masing-masing yang dibutuhkan oleh pelaku usaha ini, jumlah tenaga lokal berapa persen, itu termasuk perubahan persepsi masyarakat. Artinya dengan adanya pembangunan ini akan muncul perubahan persepsi. Terima kasih kepada Pak Angga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah. Tapi kan sudah diberi catatan ya, mudah-mudahan bisa ditulis. Kebetulan dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan memberikan sambutan dari Pak Budi, ada yang bisa diberikan informasi buat kita untuk tahapan kegiatan kita. Kami persilakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat dan Pak Pemekasan dan pihak Muspika, Pak, izin dari dinas terkait juga PUTR, kami mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup. Mohon maaf, pimpinan kami ada halangan, Pak, ada acara kegiatan lain dari wakil pimpinan kami. Kebetulan perkenalkan Pak, saya Budi dari Dinas Lingkungan Hidup, jabatan pengawas lingkungan hidup paling muda dari Dinas Lingkungan Hidup. Konsultasi dari pabrik ini dipergunakan sebaik-baiknya, Pak, oleh masyarakat khususnya dari 2 desa yang mungkin akan menerima dampak, Pak, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh para Pemakarsa melalui konsultannya. Kami sih sepengalaman kami di Dinas Lingkungan Hidup, biasanya dampak akan terlihat khususnya dampak sosial itu ketika masa konstruksi, Bapak. Kalau masalah penerimaan tenaga kerja mungkin bukan ranah kami, tapi di situ juga tetap ada konflik. Yang jelas pada saat masa konstruksi, sampaikan saja Bapak aspirasi, pendapat, tanggapan Bapak itu akan dicatat oleh Pemakarsa melalui tuntutannya. Itu akan menjadi salah satu syarat dan uji penilaian dari nanti dari tim uji kelayakan dari provinsi atau dari nanti kementerian. Terima kasih Pak Budi sudah memberikan arahannya. Nah, sekarang adalah waktunya Bapak dan Ibu di sini untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan. Saya bagi 2 sesi. Satu sesinya 2 orang dulu deh, ya. Oke, siapa dulu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat berserta salam kami ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, saya hormati terutama dari yang mewakili PTRI Indah Keramik. Marhaban ahlan wa sahlan, ibu-ibu, selamat datang, wilujeng sumpit. Welcome to Loji Kobong in Cilengsi. Alhamdulillah, kami haturkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Muslika, Bapak Babinsa, semuanya yang hadir di sini. Semoga perjalanan meteorologi ini dalam keadaan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mewakili dari terutama Desa Loji Kobong, terkhusus Blok Jumat RT 1 RW 7. Kebetulan kami ini masyarakat yang terdampak sangat dekat sekali. Bahkan kalau dikira batas itu mepet ke rumah, jadi tinggal melangkah
baik bisi ayana naon berbeda masyarakat Loji Gobong gitu. Anu pertama mengenai terutama masalah AMDAL ini yang sangat signifikan bagi masyarakat kami. Sehubungan dengan AMDAL ini kami masyarakat mengenai tentangnya air. Kalau musim hujan mah geus pasti loba cai gitunya. Bahkan pabrik yang di depan rumah kami yang namanya Galva Kami Industri ketika kemarau datang air itu sangat sulit sekali. Justru kami berharap besar kepada PT Luki yang mewakili di sini, mohon untuk terkhusus masalah air ini. Dan kami masyarakat dari Dok Jumat pada khususnya, ketika air musim kemarau, masya Allah kadang-kadang susah sekali. Jadi berharap besar untuk mengenai masalah air ini, kami terus terang kami ini berbicara tidak semena-mena hanya untuk diri sendiri, malah alhamdulillah hasil rembukan dari masyarakat ternyata kami ini menolak masalah air apabila PT Luki mengebor dengan lebih daripada kadaluarsa lebih jauh untuk bahasa Sunda nama. Apalagi kita masya Allah daerah Mina lamun lebih 100 meter khawatir gas bisi ngabledug. Nah itu bolehnya. Terus ada masalah rekrutmen pekerjaan. Nah, kadang-kadang saya bingung gitu, mau mengadu ke siapa? Ke Balede, kadang-kadang tidak ada tanggapan, semuanya ada di, kadang-kadang bingung gitu. Sementara kadang ada di rumah depan pabrik kami, masya Allah ada tetangga lulusan SMA, susah masuk sekali. Kebetulan Pak Ade, kami kenal banget dengan Pak Ade, udah lama. Selamat datang, dan sekarang baru ketemu lagi gitu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai masalah iya di atas CSR. Masalah CSR ini sudah pasti kita sama tahu dalam artian kami ini sangat bodoh sekali kalau kami ini dikasih ampun hanya panjangnya sepanjang Soekarno-Hatta. Ini Soekarno-Hatta biasa Soekarno-Hatta masa perebut gitunya. Tapi bukan itu yang kami permasalahkan, tapi ingin kami ini jangka panjang. Kalau masalah jangka pendek mungkin kami bisa menghandle gitu. Ini masalah jangka panjang, terutama rekrutmen pekerjaan, CSR yang semacam-macam itu. Mungkin mohon maaf dari blok kami terkhusus dari blok Jumat, blok pesantren, mungkin pembicaraannya tidak cukup sama saya sendiri, ada perwakilan dari yang lain supaya lebih valid. Silakan Pak Haris. Iya. Baru kita ngobrol dulu dengan Bapak siapa namanya tadi? Nama saya Ahmad Fuad. Silahkan mau pesan mie ayam tinggal hubungi saya. Bapak Ahmad Fuad, terima kasih. Semangat sekali ya aspirasi. Bapak Ustaz Fuad, tukang mie ayam. Ini musim kemarau susah air saya tahu. Kemudian Dok Jumat itu yang sebelah timur itu paling subur air, tapi yang sebelah baratnya nggak tahu kenapa sering minta air ke saya. Itu gimana soal pengeboran? Soal pengeboran, soal teknis nanti pastinya ada ahlinya yang akan melakukan pengkajian, ya, termasuk pemantauan dari, karena kita ada izinnya cukup ketat, ya. Bahkan saya kabarin ya, Laki Indah Beramak itu akan sangat maksimal tidak menggunakan air tanah. Kenapa? Kita recycle. Jadi air dari kita pakai produksi, pakai cuci tangan, macam itu ditampung di ipal pengolahan air limbah, nanti dipakai lagi terus begitu muter. Paling kita hanya kehilangan air untuk menguap, karena kita ada piring tanah dan tanah yang ada air dan tanah dibakar, menguapkan airnya. Itu, dan itu pun diantisipasi dengan kita membuat kolam tandon cukup besar, itu untuk menghitung menampung kemampuan ketika kemarau itu kita nggak perlu ngambil air lain. Misalkan seperti itu. Jadi kita murni kalau untuk sama-sama ya manfaatkan air yang dimaksud hujan ini jangan sampai ke laut, tapi kita pakai ya di rumah. Dan kita masukin tidak mau kita. Tapi ketika kemarau kita gunakan kolam tandon itu yang untuk kita sebagai cadangan air kita untuk kebutuhan selama musim kemarau. Jadi
tidak mengganggu air masyarakat. Yang sering terjadi masalah air itu karena tutupan tanah, resapan itu yang sering akhirnya dengan banyak pabrik, banyak rumah, dengan semua nggak ada air yang bisa nyerap, lari semua ke laut. Tapi Lakindo Kramik 67% dari tanah yang dibelinya kemarin oleh saya itu akan menjadikan ruang terbuka hijau. Mantap kan Pak? Mantap. Akan menjadikan ruang bayangin 67% dari tanah yang dimiliki oleh Lakindo Kramik akan jadi ruang terbuka hijau. Itu artinya akan menyerap air lebih banyak ke sana. Terus ada danaunya juga. Itu untuk air. Yang kedua tentang rekrutmen, pasti insya Allah ya, karena pasti kita butuh orang, butuh tenaga kerja, ya, butuh pegawai. Ya masa kemana lagi lah nyari. Saya daripada pusing-pusing kayak BPS tadinya ke Ciamis, ke Pangandaran, ke Garut, ada orang. Mending yang ada di Kobokan gitu ya. Asal. Kan Cina juga asal memenuhi ya speknya kan ada tenaga ahli yang memang perlu. Kadang-kadang gini Pak, ada kita beli mesin yang si penjualnya itu masyarakat untuk paripurna mesin tersebut dia minta orang itu yang kerjain, itu mau nggak mau ya kita pakai tenaga ahli. Oke. Untuk CSR tadi disinggung lagi, ini memang pasti kalau masalah AMDAL akhirnya ke CSR terus. Alhamdulillah Lakindo Kramik untuk CSR selama ini tanggapan masyarakat yang sudah terjadi ya di Tangerang itu luar biasa bagus karena kita rutin tiap bulan memberikan santunan untuk para yatim dan duafa tiap bulan dan cukup besar juga santunannya ya. Dan kegiatan-kegiatan kayak kerohanian itu sudah bantu. PHBI nasional dia bantu seperti itu CSR-nya. Tapi yang paling jelas adalah CSR-nya adalah tertampungnya beberapa para angkatan kerja yang masih belum bekerja, insya Allah mungkin akan tampung kalau itu sesuai kriteria. Begitu Pak Ustadz Muhammad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, tapi sebelumnya saya pantun dulu, boleh? Sore hari mentari menerobos bilik, melihat banyak bunga yang mekar. Demikianlah hasil konsultasi publik. Semoga niat kita semua mendapat berkah. Terima kasih, sukses untuk semua. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selanjutnya ada penandatanganan untuk berita acara. Tapi sebelumnya saya mungkin diatur oleh tim konten untuk foto bersama ya, sebagai momen pertama kali kita ketemu dan kita bisa bersilaturahmi dan ada dokumentasi yang warga yang hadir di sini untuk foto bersama. Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait kegiatan sosialisasi rencana pembangunan PT Luki Indah Kramik? Saya sangat mengapresiasi ya inisiasi dari perusahaan nama ini PT Luki Indah Kramik yang menjalankan salah satu tahapan menempuh proses perizinan dalam pembangunan pabrik PT Luki Indah Kramik ya. Nah, tentunya sebagai salah satu syarat dari tahapan proses perizinan ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadikan suatu kondisi di mana nantinya masyarakat di sekitar pembangunan pabrik ini mendapatkan efek manfaat baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rio, perwakilan dari Pemarhasa PT Luki Indah Kramik.
Oke, dan untuk pertanyaannya, bagaimana pendapat Mas siapa tadi? Mas Rio ya? Iya. Mas Rio sendiri terkait kegiatan sosialisasi rencana pembangunan PT Luki Indah Keramik. Tanggapan saya tentang acara hari ini bisa dibilang positif, sangat positif. Karena apa? Dari acara ini otomatis PT Luki dapat masukan, dapat saran kedepannya PT Luki itu harus seperti apa sih ya, biar kedepannya itu semua proses operasional mulai dari tahap konstruksi sampai tahap operasional semua berjalan lancar, dan masyarakat sekitar yang berdampak langsung dengan perusahaan kita tidak merasa dirugikan lah ya, seperti itu. Sangat positif, dan acara ini kan kebetulan emang merupakan prosedur dari pemerintah juga, yang mana suatu perusahaan kalau mau mendirikan suatu perusahaan harus ada acara konsultasi publik ya, sosialisasi ke masyarakat, seperti itu sih ya. Kita sebagai perusahaan yang baik, yang mengikuti aturan, ya kita ikutin. Kalau emang prosedurnya seperti itu, ya kita jalankan seperti itu. Terima kasih Mas untuk waktunya. Ucapan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Luki Indah Keramik. Semoga dengan acara publik ini dapat memberikan solusi atau setidaknya memberikan pemahaman gitunya kepada masyarakat, dan berharap juga dengan hasil acara kegiatan konsultasi publik ini bisa diperhatikan oleh pihak PT Luki, dan setiap usulan daripada masyarakat itu dikabulkan oleh PT Luki, agar pihak perusahaan dan pihak masyarakat itu saling menguntungkan gitunya dari kedua belah pihak. Gitu. Halo sobat, sekarang Mas bersama Bapak siapa Bapak punten? Pak Ade. Pak Ade, dengan Bapak siapa? Pak Yus. Pak Yus. Bapak, host meminta saran untuk kegiatan hari ini. Pendapat Bapak apa nih tentang pembangunan PT Luki Indah Keramik, Bapak punten? Sangat bangga dan apresiasi dengan kegiatan ini. Semoga pembangunan PT Luki Indah Keramik berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Sumber Jaya, pada khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Majalengka. Amin. Untuk Bapak sendiri? Tentunya kami di sini sangat mengapresiasi ya untuk kegiatan sosialisasi ini, dan tentunya di sini supaya masyarakat atau lingkungan yang di wilayah yang dimana akan dibangun untuk PT Luki Indah Keramik semuanya jadi tahu bahwa akan ada pembangunan, dan harapannya ya ini akan bisa lebih bermanfaat. Amin, ya khususnya untuk wilayah atau lingkungan di mana PT Indah Keramik dibangun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Suparman, Kepala Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Oke, Bapak, untuk pendapat Bapak terkait kegiatan sosialisasi rencana pembangunan PT Luki Indah Keramik itu gimana? Ya, alhamdulillah dengan adanya sosialisasi dari PT Luki Indah Keramik di Desa Lojokobong dan Desa Cidenok, alhamdulillah kedua desa ini tahu bahwa nanti kedepannya di Desa Lojokobong dan Desa Cidenok akan ada pembangunan sebuah pabrik PT Luki Indah Keramik. Semoga pabrik ini mendapatkan kesempatan kepada warga Desa Cidenok dan Desa Lojokobong dapat pekerjaan, ataupun pemuda dari kedua desa ini mendapatkan manfaatnya dengan adanya pabrik Luki Indah Keramik di Desa Cidenok dan Lojokobong ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya.